si Umat yang kasih amplop. Dia kaya raya, dikasih banyak amplop. Pekerjaan ngurus rumah yang harusnya dikerjain oleh asisten rumah. Tayangan yang Anda sampaikan itu disinformasi dan menyesatkan. Mohon ke depan untuk diperbaiki. Halo teman-teman semua dimanapun berada, semoga sehat selalu. Tepatnya jam setengah 7 malam kemarin, Trans 7 menayangkan berita yang mungkin menimbulkan konflik sosial di masyarakat ya teman-teman, karena telah menciderai umat muslim. Dan Kang Ede pun angkat bicara tentang hal ini. Oke, coba kita lihat ya teman-teman ya, videonya Kang Ede dan para aktivis, para ulama bersatu untuk mengingatkan Trans 7. Yuk kita lihat bersama-sama videonya. Pernyataan sikap Himpunan Alumni dan Santri Lirboyo se-Jabotabek atas tayangan Trans 7 yang merendahkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo. 1. Mengecam pihak TV Trans 7 yang menayangkan tayangan yang meremehkan kiai, meremehkan santri, dan meremehkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo yang menjadi objek dari tayangan tersebut, sebagaimana video yang telah beredar secara luas. 2. Menuntut pihak Trans 7 untuk meminta maaf secara terbuka dan tayangan tersebut dan secara khusus kepada para masyayikh pondok pesantren Lirboyo. 3. Meminta kepada Trans 7 untuk menarik tayangan tersebut dari semua platform media yang terkait dengan Trans 7. 4. Meminta kepada Trans 7 untuk menyiarkan tayangan edukasi khusus tentang pesantren, tentang kiai, dan tentang santri secara utuh tanpa dipotong-potong, baik dari sisi sejarah, sumbangsi untuk bangsa, untuk mencegah kesalahpahaman masyarakat terhadap pesantren. 4. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi oleh Trans 7, maka kami akan melangkah menuntut secara jalur hukum, baik pidana maupun perdata. Usai viral dan mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, akhirnya, rombongan redaksi Trans 7 sowan ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Ada 4 mobil yang berasal dari Jakarta maupun kantor biro Surabaya. Setelah transit di timur Masjid Al-Hasan, rombongan masuk ke aula Yayasan Pondok Lirboyo. Salah satu pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, KH Atoilah Anwar, menyambut dengan hangat. Sebagai TV nasional yang memiliki integritas dan bonafide, mohon ke depan untuk diperbaiki tata kelola penyajian beritanya. Tayangan yang Anda sampaikan itu disinformasi dan menyesatkan. Mohon ke depan untuk diperbaiki tata kelola pemberitaan agar terjaga kredibilitas sebagai media nasional. Terkait dengan penayangan salah satu program Trans 7, kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, dan Trans 7 telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerjasama kepada rumah produksi yang membuat tayangan tersebut. Dan sekali lagi, Trans 7 dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri, serta alumni Pondok Pesantren Lirboyo, juga pada Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lepelele, dan kepada keluarga besar seluruh pondok pesantren di Indonesia. Demikian kami sampaikan, sekali lagi kami mohon maaf. Aduh, pada nebak-nebak tuh gue ngisi program TV, gue tuh gak sebanyak itu nih. Satu orang yang suaranya di mana-mana di TV lo. Nih namanya Kadira. Ayo Kadira, 1. Sesuatu bernilai mahal pasti disayang pemiliknya. Tak heran Luki Hakim sangat mencintai ayam tanpa bulu. Saya memperkenalkan diri dulu ya Pak. Saya Andi Hairil, selaku Direktur Produksinya Trans 7. Alhamdulillah kami tadi sudah bertemu dengan ketua dari alumni, himpunan alumni di Jabodetabek ya Pak, Jabodetabek, beserta bapak-bapak yang lainnya. Dan sebelum saya menyampaikan pernyataan terkait pernyataan sikap, saya sampaikan bahwa semalam saya sudah bertemu maksudnya. Saya sudah WA-an, sudah berkomunikasi dengan Ustadz Adib, Gus Adib, salah satu putra dari Kiai Haji Anwar Mansur, dan menyampaikan permohonan maaf yang juga menerima, tapi beliau minta kalau tidak ada secara tulis, biar nanti kata tulisnya itu bisa disampaikan ke banyak pihak. Alhamdulillah tadi sudah kami sampaikan pernyataan permintaan maaf, bukan hanya kepada Pondok Pesantren Lirboyo, karena kalau yang beredar itu pesantren Lirboyo, tetapi ada satu surat lagi yang kami sampaikan juga kepada santri dan pesantren di Indonesia. Trans 7 kok kalian hujat sih? Padahal Trans 7 ini loh cuma ngebeberin fakta. Trans 7 ini bener woi, kalau pondok yang dibahas bukan Lirboyo. Trans 7 itu nggak nipu, nggak ngarang. Aku sendiri pernah jadi santri, bukan hanya sebentar loh ya, 12 tahun aku hidup di lingkungan pesantren. Dan semua yang dibilang Trans 7 ini bener nyata adanya. Sekali lagi, kalau objeknya bukan Lirboyo. Emang nyata loh, ada oknum kiai, oknum gus, oknum ustadz di pesantren yang sebenarnya ilmu mereka tuh nggak seberapa. Hafalan hadisnya pun mungkin baru beberapa. Kalau ceramah isinya cuma nyinggung-nyinggung, gak ada isinya sama sekali. Kalau ngajar santri isinya malah cuma cerita, dan ibadah pribadinya pun ala kadarnya. Tapi pengennya dihormati sampai santri-santri ngesok-ngesok, pengennya dijilati sampai santri-santrinya rela gosok sepatunya. Dan bahkan ada beberapa oknum juga yang gak peduli tuh kualitas santrinya kayak gimana. Sampai aku tuh dulu sempat heran, ternyata ada ya pondok pesantren yang kedoknya gudang ilmu, tapi sebenarnya cuma sekedar bisnis keluarga. Tapi itu mah belum seberapa, masih ada yang lebih hina dan lebih buruk daripada pondok pesantren yang model bisnis keluarga, yaitu kedok pondok pesantren yang sebenarnya di dalamnya merupakan wadah oknum kiai bodong untuk melancarkan pelecehan seksual sesukanya. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi buat kalian-kalian para orang tua yang pengen anaknya belajar di pondok pesantren, hati-hati dan pintar-pintar pilih pondok pesantren untuk buah hati kalian.
Nah, sobat semuanya, bagaimana menurut sobat semuanya terkait aksi? Ibu Nyai ini ia berbaik hati membagikan susu dengan ukuran gelas plastik kecil kepada santri-santrinya. Tapi untuk mendapatkan satu buk susu itu, para santri harus menambah jalan jongkok. Oh, mungkin lagi olahraga kali ya. Walau kelihatannya agak mirip anak-anak yang lagi digembleng sama satpol PP sih. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Dan satu keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya nggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau nggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Dia kaya raya, dikasih banyak amplop. Pekerjaan ngurus rumah yang harusnya dikerjain oleh asisten rumah tangga dialihkan dong ke santri dan santriwati. Ini tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi nih ya. Sebagai TV nasional yang memiliki integritas dan bonafide, mohon ke depan untuk diperbaiki tata kelola penyajian beritanya. Tayangan yang Anda sampaikan itu disinformasi dan menyesatkan. Mohon ke depan untuk diperbaiki tata kelola pemberitaan agar terjaga kredibilitas sebagai media nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari PBNU nih ya. Ini ketua atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pengurus Besar Nahdlatul Saya Ulama ya. menyatakan keberatan dan protes keras terkait terhadap program tayangan Trans 7 dalam segmen acara Expose Uncensored. Tayangan Trans 7 itu isinya secara terang-terangan melecehkan, bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren yang juga tokoh yang dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, sangat dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, menghina hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai mulia yang dipegang teguh oleh dunia pesantren. Tayangan tersebut bukan hanya menciderai prinsip-prinsip jurnalisme yang benar, tetapi cenderung merupakan serangan terhadap harmoni dan ketentraman masyarakat. Karena jelas penghinaan-penghinaan yang dilakukan di dalam tayangan Trans 7 tersebut sangat menyinggung dan membangkitkan amarah bagi kalangan pesantren dan warga Nahdlatul Ulama pada umumnya. Kami menuntut agar Trans 7 dan Trans Corporation membuat langkah-langkah yang nyata, yang jelas untuk memperbaiki kerusakan yang sudah ditimbulkan akibat tayangan tersebut. Saya telah menginstruksikan kepada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan terkait dengan hal ini, dan masalah ini harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ada seluruh santri, baik itu masih di pesantren maupun sudah alumni pesantren, terutama yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Kita semua dikagetkan dengan tayangan televisi Trans 7 yang jelas-jelas menghina, memojokkan, merendahkan, meremehkan, mencaci maki kiai-kiai pesantren plus pesantrennya. Saya bisa mengambil kesimpulan indikasi kelompok yang anti pesantren adalah kelompok radikalis, ekstremis, bahkan teroris, jaringan jihad takfiri atau ISIS. Oleh karena itu kita tidak usah tabayun datang ke Trans TV kemudian tabayun dialog, tidak butuh tabayun, sudah terang benderang. Tabayun artinya kan ingin menanyakan yang lebih jelas lagi kalau sesuatu yang belum jelas. Kalau jelas seperti itu tidak usah tabayun, sudah jelas. Padahal pesantren semua orang mengakui al-hisnul hasin, benteng yang kokoh mempertahankan nilai-nilai Islam, akhlak Islam, dan ilmu-ilmu keislaman yang paling pokok. Terkait dengan penayangan salah satu program Trans 7 pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025, kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, dan Trans 7 telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerjasama kepada rumah produksi yang membuat tayangan tersebut. Sekali lagi, Trans 7 dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri, serta alumni Pondok Pesantren Lirboyo, juga pada Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lepelele, dan kepada keluarga besar seluruh pondok pesantren di Indonesia. Demikian kami sampaikan, sekali lagi kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trans 7 boikot wis jelas untuk mengimplementasi sebar boikot itu untuk ae.
Trans 7 diboikot, ditutup. Mungkin duit dicacah kuwi kantor Kusikdam official. Cabang DKI ya. Mungkin ra iso ngelola karena dia menyiarkan kebaikan. Trans 7 ini sapa to? Guru Tanjung. Kuliah ana nomere. Jangan sengkong itu. Lah yo kuliah ana nomere. Ditutup ae, logone didukne gantinen YouTube-mu kuwi. Di tengah banyaknya hujatan pada pondok pesantren, media nasional sebesar Trans 7 memilih untuk menayangkan sebuah tayangan yang berpotensi sensitif terkait isu SARA. Ini sangat menciderai hati kami tentunya. Etika pemberitaan bukan hanya sekedar formalitas. Ia adalah cerminan kehormatan. Maka apabila media nasional sekelas Trans 7 memberitakan sesuatu yang menuai pro dan kontra, yang sifatnya ujar kebencian terhadap institusi keagamaan yakni pondok pesantren, berarti mereka kehilangan adab dan mereka kehilangan arah. Kalimatnya sangat jelas, ujar kebencian terhadap kiai kami, merendahkan martabat kiai. Seperti apa yang saya katakan, bahwa kini banyak upaya untuk menjauhkan ulama dari umat yang kini kian masif. Salah satunya apa yang dilakukan oleh televisi besar, televisi nasional Trans 7. Ini adalah sebuah hal yang sangat menciderai hati kami, dan kami berharap Trans 7 meminta maaf dengan terang-terangan dalam tayangan dan ditonton oleh publik atas statementnya yang menciderai hati kami sebagai santri. Apakah sebagai santri kita tidak geram? Kita geram. Apakah sebagai santri kita tidak marah? Kita marah. Hati kami semuanya terluka. Apakah kita tidak bisa mengepung gedung Trans 7, istighosah dan doa bersama untuk menuntut mereka meminta maaf secara langsung dalam tayangan seperti apa yang mereka lakukan terhadap ujar kebencian pada kiai kami dan pondok pesantren? Kita bisa. Trans 7 kok kalian hujat sih? Padahal Trans 7 ini lo cuma ngebeberin fakta. Trans 7 ini bener woi, kalau pondok yang dibahas bukan Lirboyo. Trans 7 itu nggak nipu, nggak ngarang. Aku sendiri pernah jadi santri, bukan hanya sebentar lo ya. 12 tahun aku hidup di lingkungan pesantren, dan semua yang dibilang Trans 7 ini bener nyata adanya. Sekali lagi, kalau objeknya bukan Lirboyo, emang nyata lo ada oknum kiai, oknum gus, oknum ustadz di pesantren yang sebenarnya ilmu mereka tuh nggak seberapa. Hafalan hadisnya pun mungkin baru beberapa. Kalau ceramah isinya cuma nyinggung-nyinggung, nggak ada isinya sama sekali. Kalau ngajar santri isinya malah cuma cerita, dan ibadah pribadinya pun ala kadarnya. Tapi pengennya dihormati sampai santri-santri ngesok-ngesok, pengennya dijilati sampai santri-santrinya rela gosok sepatunya. Dan bahkan ada beberapa oknum juga yang nggak peduli tuh kualitas santrinya kayak gimana. Sampai aku tuh dulu sempat heran, ternyata ada ya pondok pesantren yang kedoknya gudang ilmu, tapi sebenarnya cuma sekedar bisnis keluarga. Tapi itu mah belum seberapa, masih ada yang lebih hina dan lebih buruk daripada pondok pesantren yang model bisnis keluarga, yaitu kedok pondok pesantren yang sebenarnya di dalamnya merupakan wadah oknum kiai bodoh untuk melancarkan pelecehan seksual sesukanya. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi buat kalian-kalian para orang tua yang pengen anaknya belajar di pondok pesantren, hati-hati dan pintar-pintar pilih pondok pesantren untuk buah hati. Oke teman-teman, kita sedikit ya kasih pendapat untuk video barusan. Ya teman-teman, ya kita tahu Trans 7 TV nasional ya sudah dipercaya sejak puluhan tahun. Tapi mengapa ya tayangan kemarin seperti itu melukai banyak umat muslim? Padahal tahu sendiri umat muslim di Indonesia sangat banyak ya. Harusnya ya kalau emang tidak tahu masalah adab, masalah tata krama di pesantren, ya jangan komentar, jangan so tahu tentang ya adab di pesantren. Ya mungkin menurut Anda yang tidak mondok ya, cium tangan sampai di gitu ya, itu mungkin orang berlebihan atau apa ya. Tapi ya perlu digarisbawahi ya, guru kami mengajarkan adab tata krama, memuliakan guru ya, karena kalau nggak ada guru ya kita nggak bakal mengenal Tuhan kita siapa. Itu ya intinya. Kalau tidak pondok, nggak usah komentar-komentar tentang pondok seperti itu ya, kasarnya teman-teman. Sangat disayangkan sih ini. TV nasional loh, ini TV gede teman-teman, tapi ya beritanya sampah itu, berita kayak gitu ya teman-teman, yang ada menyudutkan satu pihak. Apa sih tujuannya ya menayangkan seperti itu? Nggak ada berita lain apa sampai menayangkan seperti itu?
Ya, sangat disayangkan sekali, sangat disayangkan sekali. Bahkan Kang Deddy pun angkat bicara. Nah, Kang Deddy pernah mondok dulu, Kang Deddy pernah pesantren. Ya hati Kang Deddy ya bergetar ya. Ya emang ya, gak usah bicara lah kalau nggak mondok. Ya sindir-sindir seperti itu. Ya tentu umat Islam yang khususnya yang pernah mondok tersinggung. Di situ pun ya tadi menayangkan ada video Habib Bahar ya, karena mungkin pas itu ya ada santri Habib Bahar ingin meminta ya cium tangan seperti itu ya teman-teman. Ya tapi bukan Habib Bahar doang ya teman-teman. Ada ya tadi Gus Ikdam dan yang lainnya bersatu untuk ya agar boykot Trans 7. Intinya seperti itu teman-teman. Oke, semoga bisa diambil hikmahnya teman-teman untuk Trans 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.